Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kira-kira di antara kita ada yang kenal namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat Nabi yang paling terkenal dengan ketakwaannya, seorang sahabat Nabi yang paling terkenal dengan zuhudnya, seorang sahabat Nabi yang paling terkenal dengan waroknya. Dan juga Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat Nabi yang paling terkenal kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu hari Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ughfirus salata alaik." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memperbanyak berselawat kepada engkau. Fakam aj'alu laka min sholati. Kira-kira ya Rasulullah, berapa banyak setiap harinya saya harus berselawat kepada engkau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Masyita, terserah engkau wahai Ubay." Kemudian Ubay karena dibilang terserah, maka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rubu', bagaimana kalau seperempat daripada kehidupan saya ini saya gunakan untuk berselawat kepada engkau?" Qala Rasulullah, "Masyita." Rasulullah menjawab, "Terserah engkau wahai Ubay. Fa in zidta fa huwa khair." Kalau lebih daripada itu, maka itu lebih baik. Maka dikatakan lebih baik, maka Ubay berpikir, oh masih ada kesempatan ini untuk menaikkan supaya lebih banyak lagi pahalanya. An-nisfu ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah kalau setengah daripada kehidupan saya gunakan untuk berselawat kepada engkau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Masyita fa in zidta fa huwa khair." Masih pada jawaban yang sama, terserah engkau wahai Ubay. Kalau lebih daripada itu, maka itu lebih bagus. Maka masih ada kesempatan ini, setengah masih ada kesempatan untuk lebih bagus. Maka Ubay bertanya lagi sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu fathulutsain. Bagaimana kalau 2/3 daripada kehidupan saya ini saya gunakan untuk berselawat kepada engkau?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khair." Terserah engkau wahai Ubay, kalau lebih daripada itu fa huwa khair, maka itu lebih bagus. Singkat cerita, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aj'alu laka sholati kulliha." Kalau begitu ya Rasulullah, saya akan menjadikan seluruh kehidupan saya ini berselawat kepada engkau. Jadi arti seluruh kehidupannya ini bukan hidupnya nggak buat sholat yang wajib, perkara-perkara wajib yang lain, bukan. Setelah dia mengerjakan seluruh kefarduan yang difardukan oleh Allah, semuanya zikirnya ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? "Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka." Dengan demikian wahai Ubay, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi segala hajat-hajatmu dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala kesalahanmu. Hanya dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan hajat-hajat kita. Yang kedua, seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang enggak berhajat kepada Allah? Semua kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang enggak punya dosa sama Allah? Semua kita berdosa kepada Allah. Hanya dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajat kita dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para alim ulama mengatakan salah satu amalan yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berselawat. Karena hanya dengan berselawat, maka manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kita ini memenuhi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, bahkan antara langit dan bumi ini juga dipenuhi dengan doa-doa kita, maka manakala kita belum berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa kita masih mu'allaqun bainas sama'i wal ardh.
masih bergantung-gantung antara langit dan bumi. Karena alim ulama mengatakan sholawat ini ibarat alamat. Kita mau menulis surat, mau ngirim sesuatu ke tujuan yang lain, akan tetapi alamatnya ini nggak kita tuliskan. Kira-kira sampai? Jawabannya tidak sampai. Begitu juga dengan doa-doa yang kita panjatkan hari ini. Manakala kita belum berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doa kita belum sampai lagi ke Allah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah man aktsaruhum alayya shalah." Orang yang memiliki kedudukan yang istimewa denganku di hari kiamat kelak, kata Rasulullah, yaitu adalah orang-orang yang semasa hidupnya memperbanyak berselawat kepadaku. Begitu banyaknya fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya, ngapain Allah dan para malaikatnya? Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah untuk juga senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah sholat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membayar zakat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bayar zakat. Manakala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak berpuasa. Manakala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah berhaji. Akan tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berselawat, maka yang pertama sekali berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali berselawat kepada Rasulullah. Maka pernah pada suatu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di pagi hari, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asbahtal yauma thayyiban nafsi yura fi wajhikal bisr." Ini kata sahabat, "Ya Rasulullah, kelihatannya di pagi hari ini wajah engkau ini lebih ceria dibandingkan hari-hari sebelumnya." Apa kata Rasulullah? "Ajal, benar wahai sahabatku. Ada diatin min Rabbi," kata Rasulullah, "tadi malam wahai sahabatku datang utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Kemudian mengatakan kepadaku, man shalla 'alaika min ummatik." Barang siapa dari umatmu yang berselawat kepada engkau, wahidatan, satu selawat saja, maka kataballahu lahu biha asyra hasanah, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada orang tersebut, wa maha anhu asyra sayyi'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan 10 kesalahannya, dan wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 derajat orang tersebut, wa radda alaihi mitlaha, dan Allah Subhanahu wa taala akan berselawat 10 kali kepada orang yang selawat sekali kepada Rasulullah. Artinya apa? Para alim ulama mengatakan sekali kita berselawat kepada Rasulullah, maka 10 kali rahmat Allah diberikan kepada kita. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan sholat sehari semalam, padahal hanya 5 waktu? Apalagi kalau buatnya di masjid, caranya berjamaah dan di awal waktu. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, padahal dalam 1 tahun hanya 1 bulan, 29 ataupun 30 hari. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan untuk membayar zakat, padahal haul dan nisabnya telah sampai, masa dan ketentuannya telah sampai. Hari ini mengapa kita bermalas-malasan untuk menunaikan ibadah haji, padahal harta yang Allah titipkan kepada kita lebih daripada cukup? Jawabannya karena kita jauh daripada rahmat Allah. Dengan memperbanyak selawat, kata para alim ulama, maka banyaklah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan. Siapapun kita yang jauh daripada rahmat Allah, maka akan sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berselawat untuk penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mm-hmm.